Niat banget pakai alma mater. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. So di video kali ini aku akan melanjutkan video aku dari video aku yang sebelumnya, yaitu tentang pendaftaran masuk di UIN Jakarta. So di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah aku tulis di sini, yaitu seputar SPMB Mandiri 2020 yang menggunakan sistem baru dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya tentang UIN Jakarta. So tonton video ini sampai habis. Oke, aku akan bahas mengenai SPMB Mandiri dulu. Jadi SPMB Mandiri adalah seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Seleksi masuk perguruan tinggi yang biasanya itu diselenggarakan oleh kampus masing-masing. Dan biasanya setiap kampus juga memiliki syarat dan ketentuan masing-masing. Nah, untuk di UIN Jakarta sendiri di tahun 2020 ini menggunakan ketentuan baru, yaitu seleksi menggunakan prestasi akademik, menggunakan nilai rapor, dan juga prestasi non-akademik. Jadi untuk tahun 2020 UIN tidak mengadakan ujian tertulis yang biasanya diselenggarakan langsung di kampus UIN Jakarta. Tapi untuk tahun 2020 ini menggunakan nilai rapor dan prestasi kalian di sekolah. Jadi untuk kalian yang mempunyai prestasi yang bagus dan juga mempunyai prestasi yang bagus di sekolah, kalian bisa ikut SPMB Mandiri. Nah, lalu ada pertanyaan, Kak, banyak gak sih peluang di SPMB Mandiri ini? Soalnya aku pesimis atau nggak pede. Mungkin dia nggak pede dengan nilai raportnya, nggak pede dengan prestasi akademik, atau dia nggak punya prestasi non akademik. Nah, saran aku, kalian daftar aja dulu SPMB Mandiri 2020 UIN Jakarta. Akan aku taruh linknya di description box. Karena apa? Kalian harus mencoba dulu. Kalau kalian gak mencoba, kalian gak bakal tahu kemampuan kalian. Kalian gak bakal tahu kalian itu layak gak sih masuk perguruan tinggi. Good luck. Nah, karena jalur masuk itu masih dibuka, yaitu SBMPTN, UMPTKIN, dan SPMB Mandiri. Jadi kalian gak ada salahnya untuk daftar misalnya 2 jalur, UMPTKIN dan SPMB Mandiri, karena untuk jaga-jaga jikalau kalian nggak terima di salah satu jalur, kalian akan diterima di jalur yang lain. Itu untuk jaga-jaga aja, karena aku juga dulu gitu. Aku daftar 2 jalur, yaitu SBMPTN sama UMPTKIN, dan saat SBMPTN diumumin aku nggak lolos, dan alhamdulillahnya di UMPTKIN aku lolos jalur UMPTKIN dan lulus dan keterima di UIN Jakarta. So untuk kalian yang nggak pede, yang pesimis, saran aku daftar aja dulu, coba aja dulu. Karena kalau kalian nggak mencoba, kalian nggak bakal tahu. Jadi ibaratnya kalian sedang perang, kalian belum maju, tapi kalian udah mundur duluan. Jadi apa salahnya untuk maju dulu, baru kalian akan tahu hasilnya seperti apa. Oke, pertanyaan selanjutnya masih mengenai SPMB Mandiri. Jadi SPMB Mandiri ini kalian hanya bisa memilih 2 jurusan di satu paket. Untuk paket di SPMB Mandiri ada 3 paket, yaitu paket A, paket B, dan paket C. Nanti akan aku taruh gambarnya di sini. Untuk paket A yaitu khusus untuk program studi agama atau sosial, contohnya pendidikan bahasa Arab, pendidikan agama Islam, manajemen, dan lain-lain. Dan untuk paket yang B itu paket program studi sains, contohnya ilmu keperawatan, kedokteran, ilmu kesehatan, dan lain-lain. Dan untuk paket C yaitu campuran dari 1 paket A dan 1 paket B. Jadi untuk kalian yang ingin memilih jurusan, yang satunya jurusannya ada di paket A, yang satunya ada di paket B, kalian bisa memilih paket C, seperti itu. Dan boleh nggak sih milih 1 jurusan aja? Boleh banget. Dan saat kalian mengisi form pendaftaran itu kalian jangan dikosongin, tapi isi formnya sama dengan jurusan yang kalian pilih di pilihan yang pertama. Oke. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, Kak, saya lolos PAN PTKIN, boleh nggak sih daftar SPMB Mandiri atau UMPTKIN? Boleh banget. Jadi untuk kalian yang udah lolos
SPAN PTKIN kemarin itu kalian masih boleh untuk mengikuti jalur SPM Mandiri atau UMPTKIN, tapi alangkah baiknya kalian kasih kesempatan UMPTKIN dan SPMB Mandiri ini untuk teman-teman kalian yang belum lolos di jalur SPAN PTKIN. Jadi pertanyaannya boleh, tapi alangkah baiknya kalian kasih kesempatan dua jalur yang selanjutnya ini untuk teman-teman kalian yang belum lolos di jalur SPAN PTKIN. Lalu pertanyaan selanjutnya, Kak, saya lulusan 2019, apa masih bisa untuk daftar SPMB Mandiri? Jawabannya adalah boleh. Jadi untuk kalian yang lulus di tahun 2018, 2019, dan di tahun 2020, itu kalian masih bisa daftar masuk di SPMB Mandiri dan juga di jalur-jalur lainnya untuk tiga lulusan 3 tahun terakhir ini kalian bisa. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu Kak, kalau daftar di kuliah di UIN Jakarta dan menggunakan jalur mandiri itu ada uang pangkalnya nggak sih? Ini banyak banget ditanyain oleh teman-teman semua, adik-adik semua untuk biaya dan juga seputar uang pangkal di UIN Jakarta. Jadi untuk UIN Jakarta itu nggak ada uang pangkal. Jadi untuk kalian yang daftar itu kalian hanya membayar uang pendaftaran. Misalnya kalian mendaftar jalur SPMB Mandiri, kalian hanya membayar uang untuk pendaftaran tes SPMB Mandiri yaitu sebesar 300.000 dan untuk UMPTKIN sebesar 200.000. Jadi kalian hanya membayar uang itu aja untuk pendaftarannya. Adapun jika kalian keterima, itu baru kalian akan membayar uang UKT, uang kuliah tunggal, atau bisa kita bilang uang bayaran, tapi bukan uang pangkal, hanya uang bayaran per semesternya. Nah, dan untuk biaya kuliah di UIN Jakarta itu digolongkan sesuai dengan UKT atau sesuai dengan gaji penghasilan orang tua kalian dan juga kondisi ekonomi di keluarga kalian. Nah, jadi setelah kalian nanti keterima di UIN Jakarta, kalian akan mengisi form yang berisi data-data kalian dan data-data orang tua kalian dari penghasilan, nanti kondisi rumahnya seperti apa, punya berapa kendaraan dan lain-lain, itu nanti akan kalian isi setelah kalian keterima di UIN Jakarta. Jadi untuk biaya itu tergantung jurusan juga. Nanti akan aku taruh gambarnya di sini atau akan aku taruh di description box. Jadi kalian bisa langsung cek aja untuk biaya kuliah per jurusannya karena berbeda-beda. So, jadi segitu aja video aku kali ini. Semoga dapat membantu dan untuk kalian yang mau daftar semangat terus, jangan menyerah untuk mencoba karena kalian gak bakal tahu kalian itu lolosnya di jalur mana dan kalian gak bakal tahu kemampuan kalian itu ada di mana. Seperti itu. So, thank you for watching and see you on next my video.